Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi na'maluhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min anfusina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutuna illa wa antum muslimun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man qala akhirul kalam la ilaha illallah dakalal jannah. Allahu akbar. Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saudara-saudara, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote. Om Santi Santi Tuastu Namo Buddhaya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, selamat berjumpa kembali dengan saya, Irifal Tanjung, sang penegak kebenaran. Sebelumnya, salam hormat saya ajukan kepada pengulu adat saya selaku orang Minang Sumatera Barat. Bak cando kayu gadang angku-angku ninak mama nan gadang basa batuah kapai tampe rambatanyo kapulang tampe babarito. Bak cando kayu gadang menangah foto pucuaknya cewang nang kalangi ureknya cukam nang kabumi. Dahannya tampe ramba sandaran badie nang baratui. Daunnya tampe ramba linduang, balinduang kapanean bata dua kaujana. Tarui kapadoi mam kati suluah bendang dalam nagari, mamacik suluah bapatang padam, macik barito bapatang galo. Sabari ndak kalupo satitiak nak kabarubah alam takambang jadi guru. Jadi saudara-saudara, banyak saudara-saudara kita yang datang kepada saya tentang bertanya bagaimana seandainya tanah kita diserobot orang lain. Nah, ini di sini agak menarik karena ini masalah hukum. Banyak orang yang pandai berbicara hukum tetapi tidak tahu apa itu hukum. Hukum itu ialah yang suatu yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan diatur oleh Undang-Undang Dasar 1145. Jadi perlu saya jelaskan di sini tentang pasal penyerobotan tanah. Apabila tanah kita diambil oleh orang lain, dikuasai, atau ditanam, atau dibikin pagar, pokoknya diambil. Di sini saya bukan sok-sok tahu atau orang pintar, tetapi saya mencoba memberitahu. Bagi yang sudah tahu, alhamdulillah, karena saya banyak didatangi oleh orang. Sesuai dengan perundang-undangan penyerobotan tanah diatur dalam pasal 385 dan pasal 385 dan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 larangan pengguna tanah menanam atau menguasai hak orang lain. Itu pidana dan diancam penjara selama 3 bulan, denda 5.000 itu dulu. Kalau sekarang sudah kali 1.000. Jadi kalau 5.000 dulu kali 1.000 kali lipat berarti denda 5 juta. Jadi hati-hati bagi si perampas tanah hak orang lain. Bisa dipenjara 3 bulan, denda 5.000 itu dulu kali 1.000. Jadi kalau 5.000 kali 1.000 5 juta.
di saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada. Negara kita ini negara luas, yang memiliki 34 provinsi. Jumlah jiwanya sesuai dengan catatan sipil 2019 269.937 jiwa, yang mempunyai pulau 17.534, yang diakui PBB 16.056 yang sudah memiliki nama, yang batas-batasnya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebelah timur berbatas dengan Papua Nugini, sebelah barat berbatas dengan Samudra India, sebelah utara berbatas dengan Malaysia, dan sebelah selatan berbatas dengan Samudra India. Jadi saudara perlu ketahui luasnya 1.905 juta kilometer persegi. Di saudara-saudara, sesuai dengan acuan bagaimana atau apabila tanah kita diserobot orang lain dan bagaimana langkah kita. Itu jadi saudara-saudara perlu saya jelaskan di sini. Seandainya terjadi pada saudara-saudara, itu kita pastikan dulu berapa ukuran tanah kita yang telah disahkan oleh Badan Pertanahan Negara atau BPN Agraria. Contoh 1.000 meter, ya kita ukur ulang lagi di mana pancang atau tonggo atau batas atau patok yang telah ditentukan pada saat pengukuran dulu. Jadi saudara-saudara, kalau pribadi saya, kalau memang tanah kita sudah memiliki suatu surat yang sah yang disahkan oleh BPN terus diambil orang, ya kita rebut kembali sebelum ayam berkokok, pantang. Tidak ada sejengkal tanah pun yang kita berikan pada orang lain kalau hanya jalan preman-preman. Jadi kadang-kadang kalau kita ambil alih tanah tersebut, lawan tersebut akan membawa preman, bisa 10 orang, bisa 100 orang, dan bisa 1.000 orang karena dibayar. Nah itu nggak usah dipikirkan, karena dunia ini diciptakan Allah untuk bermasalah. Siapa yang lari dari masalah maka dia akan dikejar-kejar oleh masalah. Jadi seandainya saudara-saudara sampai permasalahan ini sampai ke persidangan, baik di pengadilan negeri, di kabupaten, pengadilan tinggi, di provinsi, ke Mahkamah Agung, ke pusat, ke Jakarta, kita akan ditanya oleh hakim. Hakim bertanya, tanah objek perkara yang saudara perkarakan ini dikuasai oleh siapa? Seandainya lawan atau orang lain yang menguasai, di sini kita merasa kesulitan. Karena apa? Kita hanya punya kertas. Untuk apa? Sementara tanah kita dikuasai oleh orang lain. Jadi kalau bahasa Minangnya, satapa usaba kalian, salangkah usaba sudut. Biarlah tanah ndak tasirah, angok nan samo dapat mana. Indak kayu berani pakai di sekolah. Kalau supadan desa orang di sekolah jalehnya. Jadi Pak pantang. Jadi Pulau Andan Jawa di tengah, di balik Pulau Ancuy badan di kanduang tanah, pusako lamu gitu kan. Jadi tidak lupa di sini perlu saya jelaskan, ini penantang baru Ali Mujahidin Qatar. Apabila kebenaran diubah kepada
kesalahan, maka dia akan tampil. Jadi saya himbau kepada seluruh mujahidin, seluruh penegak kebenaran, maka kita kawal kebenaran ini sesuai dengan firman Allah, Al-haqqu mirabbika wala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu datangnya dariku, untuk apa hambaku harus ragu. La taqaf wala tazan innallaha ma'ana. Jangan ragu, jangan gentar, Allah bersama kita. Dan bagaimana seandainya setelah dikuasai tanah terus dirusak lagi tanaman? Nah, ini pertama-tama merusak tanaman itu pasalnya 406. Dan kita lihat dulu suratnya, apakah melanggar pasal 263 pemasukan dokumen atau apa? Nah, di sini kita celah untuk menghantam si lawan tersebut. Jadi sebelum saya tutup cerita singkat ini, saya menghimbau kepada seluruh rekan-rekan, apabila ada kesalahan, saya minta maaf kepada manusia, kepada Allah saya minta ampun. Dan saya bukan untuk dipuji, dan saya bukan untuk dihormati, dan saya bukan untuk dikenal, bukan. Niat saya cuma satu, sesuai dengan suatu hadis, innama amalu binniyat. Sesungguhnya sesuatu itu tergantung dari niat. Balighul hani walau haya, sampaikanlah walaupun satu ayat. Jadi kepada manti ulu balang, pari paga dinagari, tegakkan terus kebenaran, karena hidup ini hanya sementara. Kekayaan tidak akan dibawa mati. Walaupun kekayaanmu 5.000 triliun per hari, itu kan tidak dibawa mati. Walaupun pangkatmu setinggi langit, itu tidak dibawa mati. Yang dibawa mati hanya innama amalu binniyat. Segala sesuatu penolongan itu tergantung dari niat. Jadi bukan tambilang manggulampai, tapi tambilang manggali pekuburan. Bukan membilang tando pandai, tapi membilang untuk pemberitahuan. Sungguh banyak sidia di balai sanggung itu dalam caramu. Sungguh banyak orang yang pandai sanggung itu nanambo, nan tahu, nan diambil, nan jok pagunung. Pulauan dan Jawa di tengah, di balik pulauan Sorwo, ancuy badan di kandung tanah, pusakolamu tekanan. Kolah manusia misterius dari ranah Minang yang tinggal di Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Padang. Sekian, terima kasih. Allahu Akbar, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.